Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jihad Fatur Rahma dari Prodi Pendidikan Akuntansi S1 dengan NIM 200902501025. Di sini saya akan menyelesaikan perbaikan tugas saya dengan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Oke, baik, saya akan melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Persediaan juga merupakan sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi. Sekumpulan produk tersebut pertama yaitu persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah adalah jumlah bahan mentah yang dikelola oleh perusahaan akan tergantung kepada pertama yaitu jumlah pemakainya, kedua jumlah investasi dalam nilai persediaan, yang ketiga karakteristik bahan mentah, dan terakhir yaitu lead time atau tenggangan waktu antara saat pemesanan dengan penerimaan barang. Adapun yang kedua yaitu barang dalam proses. Karakteristik dalam barang dalam proses meliputi yaitu suatu bentuk peningkatan nilai. Nilai tergantung kepada nilai bahan baku, biaya tenaga kerja, lamanya, dan tingkat kerumitan proses produksi. Dan terakhir yaitu merupakan komponen persediaan yang tidak liquid. Yang terakhir yaitu barang jadi. Keberadaannya dipengaruhi oleh sales forecasting. Yang kedua yaitu likuiditasnya. Yang terakhir yaitu karakteristik fisiknya. Sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus dilakukan. Sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu. Nah, adapun fungsi persediaan yaitu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman. Kedua yaitu menghilangkan risiko jika material yang dipesan rusak dan harus dikembalikan. Yang ketiga itu menghilangkan risiko keterlambatan. Yang keempat, menghilangkan risiko jika terjadi kenaikan harga atau inflasi. Untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman, mendapatkan keuntungan karena adanya diskon. Dan terakhir yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer satisfaction. Klasifikasi dalam persediaan. Klasifikasi EBC merupakan aplikasi persediaan yang memakai prinsip Pareto atau the critical few and the trivial many. Juga memfokuskan kepada persediaan yang kritikal atau bernilai tinggi daripada yang trivial bernilai rendah. Adapun klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi ABC membagi persediaan dalam 3 kelompok berdasarkan atas volume rupiah tahunan. 3 kelompok tersebut yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Klasifikasi dalam kelas A yaitu nilai volume rupiah yang tinggi, mewakili 70-80% dari total value rupiah. Meskipun jumlahnya sedikit, sekitar 15% jumlah persediaannya. Dan kelompok kedua yaitu kelas B, nilai volume rupiah yang menengah, memiliki sekitar 15% dari nilai volume rupiah dan sekitar 30% dari jumlah persediaannya. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelas C. Nilai volume rupiahnya yaitu rendah, hanya mewakili sekitar 10% dari nilai volume rupiah, tetapi terdiri dari sekitar 55% dari jumlah persediaannya. Biaya-biaya dalam persediaan terbagi menjadi 3 yaitu biaya pemesanan,
merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diadakannya persediaan barang 0% dari harga barang dan Rp0 per unit barang. Adapun biaya ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan. Biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan model-model persediaan. Model-model persediaan ada 4. Yang pertama yaitu model persediaan economic order equitative. Model persediaan EOQ atau jumlah pesanan ekonomis. Asumsi-asumsi yang digunakan yaitu barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kebutuhan atau permintaan barang adalah konstan dan diketahui. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan diketahui. Barang yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada pesanan tertunda atau diterima dalam satu batch. Harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan atau tidak ada potongan kuantitas. Yang terakhir yaitu waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Adapun model persediaan yang kedua yaitu model persediaan dengan pemesanan tertunda. Yang ketiga yaitu model persediaan dengan potongan kuantitas. Dan yang keempat yaitu model persediaan dengan penerimaan bertahap. Model persediaan digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang dipesan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya mengenai manajemen persediaan. Kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya, dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video penjelasan materi mengenai manajemen persediaan ini saya bisa memperbaiki nilai atau absensi yang saya kurang dari mata kuliah manajemen produksi dan operasi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.